Inilah LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tanpa lelah, LIPI yang telah berdiri lebih dari 40 tahun lalu memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan tidak akan berhenti hingga terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanistik. Keberadaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan panjang perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Kebun Raya Bogor yang didirikan pada tahun 1817 adalah bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tetap berdiri tegak dan menjadi pelopor upaya penyelamatan tumbuhan yang disegani oleh umat manusia di seluruh dunia. Herbarium Bogorinci menjadi pusat referensi tumbuhan terbesar ketiga dunia setelah Kew Garden di London dan Herbarium Leiden di Belanda. Museum Zoologicum Bogoriens adalah pusat referensi fauna dan termasuk pada deretan 10 besar di dunia. Dari pengalaman inilah ketika Indonesia merdeka, di tahun 1967, lembaga-lembaga keilmuan yang ada di tanah air ini berhimpun sehingga terbentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hingga kini, LIPI telah banyak memberikan kontribusi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi penggerak utama dan menjadi acuan dalam meningkatkan kemajuan dan persatuan bangsa serta memperkuat daya saing masyarakat. Semua itu didasari oleh 3 tanggung jawab LIPI. Tanggung jawab kepada dunia ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan. Dukungan penuh dari Civitas LIPI dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi telah terbukti mampu membuat LIPI berbicara tidak hanya di lingkungan nasional, namun juga internasional, seperti UNESCO, UNEP, UNEP, CBD, dan Prosea, prestasi yang tidak bisa dibilang kecil. Selama lebih dari 40 tahun perjalanannya, LIPI telah berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Antara lain bidang ketahanan pangan, pemantauan gempa dan tsunami, serta sistem deteksi dini bencana, penyelamatan keanekaragaman hayati tumbuhan melalui pembangunan kebun raya dan pembangunan cagar biosfer. Pembuktian ketahanan ayam Indonesia terhadap flu burung, penemuan berbagai jenis atau spesies baru flora, fauna, dan mikroba, penemuan berbagai molekul atau senyawa aktif dari sumber daya alam, dan penguasaan di bidang genetika molekular yang mengakselerasi kemampuan bangsa Indonesia dalam penyediaan obat modern termasuk eritropoetin, interferon, dan vaksin, energi baru dan terbarukan, mobil listrik, dan robot penjinak bom. LIPI juga menjadi acuan nasional untuk beberapa laboratorium pengujian yang dimilikinya. Dalam bidang ilmu sosial dan kemasyarakatan, selama 5 tahun terakhir, LIPI telah memperoleh capaian prestasi yang meliputi sumbangan pemikiran berdasarkan hasil penelitian untuk amandemen Undang-Undang Dasar, rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan bahkan penyusunan rancangan undang-undang, misalnya rancangan undang-undang bidang politik. Untuk kepentingan eksekutif, telah disusun konsep-konsep reposisi lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintahan di daerah, konsep penanganan konflik, penanganan kemiskinan, dan pelaksanaan otonomi daerah. LIPI sebagai pembina jabatan fungsional peneliti melaksanakan diklat fungsional peneliti, memberikan sertifikasi jabatan fungsional peneliti nasional, melakukan akreditasi jurnal ilmiah nasional, serta melaksanakan pengukuhan profesor riset. Dalam upaya meningkatkan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menumbuh kembangkan keingintahuan, kreativitas, dan budaya meneliti bagi generasi muda,
LIPI sesuai dengan tugas dan fungsinya, membina kesadaran dan kemampuan ilmiah masyarakat, menyelenggarakan pemilihan peneliti muda Indonesia, dan lomba karya ilmiah remaja. Seiring dengan perkembangannya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menjadi lembaga keilmuan pertama dan tertua, terbesar, dan terbaik yang dimiliki negeri ini.